Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak bab 4, akhlak terpuji, yaitu tentang tanggung jawab, adil dan bijaksana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yakni yang pertama adalah tentang mengetahui pengertian tanggung jawab, adil dan bijaksana. Yang kedua, menunjukkan contoh sikap tanggung jawab adil dan bijaksana. Dan yang ketiga, membiasakan berperilaku tanggung jawab, adil dan bijaksana. A. Tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran, kesediaan, kemampuan dan kemauan untuk melakukan suatu amanah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Prinsip-prinsip untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. 1. Mengikuti teladan yang baik. 2. Tetap dalam pendirian dan teguh dalam prinsip. 3. Amanah menjalankan tugas. 4. Berani mengakui kesalahan. 5. Tidak banyak menuntut. Nah, kemudian adil. Adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak pada salah satu pihak tertentu dalam masalah hukum. Adil bisa juga diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai kebutuhan yang ada dan tidak pilih kasih. Ciri-ciri orang yang bersikap adil: 1. Tidak pilih kasih. 2. Memutuskan berdasarkan aturan. 3. Semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala. 4. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan. Dengan berlaku adil, kita dapat terhindar dari keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat bersikap adil: pertama, mendatangkan ridha Allah. Kedua, memperoleh keberhasilan dalam hidup, disenangi banyak orang, memperoleh kegembiraan batin, memperoleh kesejahteraan hidup dunia dan akhirat, terwujud masyarakat yang aman, tentram dan damai. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Contoh sikap adil. Yang pertama, mampu membagi waktu belajar dan bermain, tidak membeda-bedakan teman, melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian, bijaksana. Bijaksana artinya menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran, tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Dengan keputusan yang bijaksana, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena tindakan yang dilakukan benar dan juga tepat. Ciri-ciri sikap bijaksana: selalu berpikir cerdas, penuh pertimbangan, mengkaji persoalan dengan cermat dan teliti, tidak terburu-buru mengambil keputusan, berhati-hati ketika mengungkap permasalahan, hasil keputusan menguntungkan banyak pihak. Itu yang paling perlu. Dengan bersikap bijaksana, kita terhindar dari ceroboh dalam bertindak. Contoh sikap bijaksana: selalu berpikir sebelum bertindak, selalu hati-hati dalam berucap dan berperilaku, selalu tenang dalam menghadapi persoalan. Untuk itu, mari kita Salah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak ia berusia 11 tahun, Nabi Sulaiman sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia sengaja dibawa oleh Nabi Daud menghadiri sidang peradilan untuk mendampingi dan menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan. Karena memang Sulaimanlah
yang terpandai di antara sesama saudaranya yang lebih tua. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kewibawaan Nabi Sulaiman terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara mereka. Salah satu dari mereka mengaku bahwa kebun tanamannya telah dimasuki oleh kambing ternak tetangganya di waktu malam, yang mengakibatkan tanamannya rusak dan mati. Padahal kebun tanaman itu sudah dirawat begitu lama hingga mendekati masa panennya. Tetangga yang diadukannya itu juga mengakui bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun tetangganya itu. Dalam perkara tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun yang mengakibatkan tanamannya mati, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjaga binatang ternaknya. Namun pemilik hewan ternak merasa kurang puas akan keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman juga menganggap keputusan ayahnya kurang tepat. Berkatalah ia kepada Nabi Daud, "Wahai ayahku, mohon maaf sebelumnya. Tapi menurut pertimbanganku, keputusan itu seharusnya berbunyi demikian. Berikanlah hewan ternaknya kepada pemilik kebun yang telah mati tanamannya, dan ia juga dapat mengambil hasilnya untuk keperluannya. Sedangkan kebun yang telah mati itu juga diserahkan kepada pemilik hewan ternak untuk ditanami kembali sampai keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga tidak ada pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih dari yang seharusnya." Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang tersebut, dan orang-orang yang menghadiri sidang itu merasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman walaupun masih muda usianya. Tapi ia telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian mengeluarkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang adil dan bijaksana sejak kecil. Sekian yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih, tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.